Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Eka Nidia Fauzana, Imelda Sapitri, dan Firdawanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah pembelajaran IPS SD 1. Materinya yaitu strategi, pendekatan, dan model pembelajaran IPS SD. Yang pertama, strategi pembelajaran IPS SD. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Dalam pola tersebut, tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang nantinya mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam menentukan atau menyusun suatu strategi pembelajaran, seorang guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu suatu landasan agar bisa memilih strategi seperti apa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar nanti. Prinsip-prinsipnya yaitu bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang, aktif, pengembangan berbagai potensi dasar siswa SD, dorongan ingin tahu, minat perhatian, dorongan membuktikan kenyataan, dorongan menemukan sendiri, dorongan bertualang, dorongan menghadapi tantangan, keberagaman latar belakang di lingkungan sosial siswa, dan yang terakhir, kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial siswa. Nah, itulah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran IPS SD. Ada 4. Yang pertama, pembelajaran kemampuan berpikir. Penanaman konsep merupakan penunjang kemampuan berpikir siswa. Konsep merupakan keadaan lingkungan atau abstraksi dari kesamaan jumlah benda atau fenomena. Contoh konsep yakni tanah, sungai, gunung, uang, cuaca, dan lain-lain. Pengembangan konsep mengembangkan kemampuan kognitif dari yang terendah sampai tingkat tinggi. Yang kedua, strategi pembelajaran kemampuan proses. Yang dimaksud dengan kemampuan proses dalam belajar mengajar adalah suatu strategi yang bertujuan agar siswa terampil mengelola perolehannya yang didapat melalui proses belajar mengajar, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meneliti, dan mengkomunikasikan bahan yang mereka pelajari. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menghendaki siswa belajar secara bersama-sama atau berkelompok, saling membantu satu sama lain dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap siswa dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, pembelajaran nilai. Pembelajaran berbasis nilai-nilai adalah pembelajaran yang digunakan guru untuk memfasilitasi peserta didik dalam menguasai seperangkat rumusan kompetensi dengan mengedepankan dan mengacu pada nilai-nilai. Sampai situ penjelasan dari saya. Terima kasih. Pendekatan pembelajaran IPS SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi
menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Berikut beberapa pendekatan pembelajaran EPS DSD. 1. Pendekatan ekspositori berorientasi nilai dan sikap. Tujuannya adalah menyampaikan secara dialogis melalui ceramah, peragaan, dan tanya jawab. Langkah-langkahnya. 1. Guru memilih suatu nilai yang sudah seharusnya diterima oleh semua murid karena memang telah diterima kebenarannya. 2. Guru menyampaikan metode pembelajaran. 3. Guru menyajikan konsep nilai dengan memanfaatkan peragaan yang telah disiapkan, diselingi dialog yang hangat mengenai pentingnya nilai. 4. Menguasai murid untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dikaji dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pada kesempatan selanjutnya, guru meminta laporan penerapan nilai itu dan membicarakannya kembali di kelas. Langkah-langkah pendekatan konsep dan nilai. 1. Guru menetapkan suatu konsep yang akan dibahas yang memiliki implikasi nilai atau mengandung nilai, misalnya membahas secara analitis cara-cara penanggulangan banjir dari sudut manusia dan mengangkat isu nilai atau sikap atau moral yang terkait pada cara itu. 6. Memusatkan perhatian pada faktor. 7. Memberi penguasaan pentingnya unsur manusia khususnya nilai sikap moral dalam memelihara kelangsungan hidup agar lebih baik. 2. Pendekatan analitik keteladanan. Tujuannya adalah mengangkat nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat dalam berbagai bidang di berbagai tempat dan dalam berbagai era atau kurun waktu, dan metode murid untuk mengadaptasi keteladanan itu. 3. Pendekatan kajian nilai. Tujuannya adalah menangkap nilai melalui kajian nilai secara sistematis dan mendasar. 4. Pendekatan integratif konsep dan nilai. Tujuannya adalah menangkap nilai yang melekat pada atau merupakan implikasi dan suatu konsep melalui konsep akademis. Model pembelajaran IPS SD. Model pembelajaran IPS SD, model secara harfiah berarti bentuk. Dalam pemakaian secara umum, model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut Agus Suripjono 2011-45, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 1. Model discovery learning. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya, berdasarkan kepada hasil mengelola informasi yang dicari dan dikumpulkan sendiri, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan yang relevan. 2. Problem based learning. Model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perihal ini dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau dipelajari, misalnya pengaturan lalu lintas. Permasalahan yang diajukan pada model PBL bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan yang
diberikan setelah contoh-contoh soal disajikan. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. Fokusnya adalah bagaimana peserta didik mengidentifikasi isu pembelajaran sendiri untuk memecahkan masalah dan materi maupun konsep yang relevan ditemukan oleh peserta didik sendiri. 3. Model Project Based Learning. Model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik untuk memahami pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membentuk suatu proyek, serta menginteraksikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. 4. Model Inquiry Learning. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Peserta didik harus dapat mengumpulkan informasi tambahan, membuat hipotesis, dan mengujinya. Peran guru selain sebagai pengarah dan pembimbing, guru menjadi sumber informasi data yang diperlukan.